قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas klaim-klaim lebay dari ormas sebelah, ormas ijo kaum muslimin. Yang mereka mengklaim bahwa ormasnya sudah menjadi agama. Kalau nggak ikut ormasnya, masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang nggak ikut ormasnya kemudian bisa masuk surga, itu pasti karena ditolong oleh mereka. Kemudian mengklaim ajaran mereka ini 100% sunnah Rasul. Nggak ada yang salah pokoknya. 100% betul. Jadi kalau ada kaum muslimin, ya, antum ada melihat amaliyah dari mereka yang aneh-aneh, jangan heran, jangan menyalahkan. Karena itu bisa dipastikan antum yang ilmunya belum nyampe. Ilmu antum yang belum nyampe. Antum mainnya kurang jauh. Kopinya kurang kental. Dolane kurang adoh. Mondoke kurang suwi. Pokoknya kalau ajaran mereka ini ya 100% sunnah Rasul, nggak mungkin salah. Kalau ajaran lain yang bertentangan dengan ajaran mereka, itu dipastikan salah. Ya, dipastikan salah. Karena mereka yang 100% sunnah Rasul kaum muslimin. Pokoknya kalau bukan ajaran ormas mereka, ya salah semua. Seperti itulah klaim-klaim konyol mereka kaum muslimin. Dan masih banyak lagi lah klaim-klaim mereka yang di luar nurul, ya. Di luar nurul yang sehat. Dan ini ada lagi kaum muslimin, ada video dari Pak Juki, ya, yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu adalah NU. Syekh Abdul Qadir Jailani itu NU, ya. Dan di sini ada ucapan Pak Juki yang sangat-sangat membagongkan kaum muslimin. Sangat membagongkan. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Yang pertama, jangan keluar dari NU. Jangan bergeser dari NU. Jangan ragu tentang kebenaran NU serambut pun. Jangan suudzon kepada para masyayikh NU. Nah kaum muslimin, kalau kita amati apa yang diucapkan oleh Pak Juki ini kaum muslimin, ya, kemudian kita kaitkan dengan perkataan-perkataan dia di dalam video-video yang lain, itu sesuai kaum muslimin, sesuai, ya. Dan memang mereka inilah yang sebenarnya kelompok yang mengklaim bahwa mereka ini paling benar sendiri kaum muslimin, ya. Di sisi lain Pak Juki ini mengatakan ajaran mereka, ajaran NU itu 100% sunnah Rasul, ya. Artinya nggak mungkin salah. Begitu juga di dalam video ini, ya, Pak Juki mengatakan jangan ragu dengan kebenaran NU sekecil apapun, sehelai rambut pun. Artinya nggak ada yang salah, ya, nggak ada yang salah, benar semua. Tapi yang menjadi permasalahan kaum muslimin, ya, ketika mereka menyikapi orang-orang salafi, menyikapi orang-orang yang berdakwah di manhaj salaf, mereka justru mengatakan bahwa orang-orang yang berdakwah di manhaj salaf lah orang yang mengklaim mereka ini benar sendiri, menyalahkan yang lain, menyesatkan yang lain, mengkafirkan yang lain. Padahal mereka sendiri yang jelas-jelas mengklaim bahwasanya ajaran mereka 100% benar. Ya. Jangan ragu dengan ajaran ormas mereka sehelai rambut pun. Kalau ustadz-ustadz salafi, para dai salafi, nggak ada yang mengucapkan seperti itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi fitnah mereka ini sebenarnya kembali ke diri mereka sendiri kaum muslimin, ya. Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Jangan menuduh-nuduh kepada masyayikh NU. Halo. Apalagi menfitnah kepada kiai-kiai NU. Mari kita istiqomah bersama Nahdlatul Ulama. Nah kaum muslimin, kalau kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juki yang ini kaum muslimin, kita tidak boleh menuduh-nuduh
Ya, bukan hanya kepada Kiai NU saja, kepada semua nggak boleh menuduh-nuduh. Ya, nggak boleh. Karena tuduhan itu harus mampu mendatangkan bukti dan saksi. Dan tidak boleh mendatangkan bukti dan saksi yang palsu. Karena konsekuensinya berat, kaum muslimin. Berat. Ya. Urusannya neraka ini. Ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, kaum muslimin, apabila orang itu dibolehkan menuduh, mengklaim secara sepihak, maka akan banyak orang yang menuduh, mengklaim dengan bebas. Menuduh orang lain mengambil hartanya, merenggut kehormatannya, menumpahkan darah, dan sebagainya. Ya. Jadi tuduhan, klaim, dan sebagainya itu harus bisa mendatangkan bukti, mendatangkan saksi. Dan ingat, ya, bukti dan saksi palsu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, kaum muslimin. Ya, kalau sudah ada bukti, sudah ada saksi, maka yang tertuduh itu pun harus bersumpah. Apakah dia membenarkan, apakah dia mengingkari. Harus bersumpah. Ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang benar dia mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ya, hadis ini hadis riwayat Al-Imam Baihaqi, kaum muslimin. Ya. Jadi tuduhan itu tidak boleh, tuduhan, klaim-klaim sepihak itu tidak boleh, kecuali mampu mendatangkan bukti dan saksi yang sah, yang benar-benar jujur. Ya. Tidak boleh saksi dan bukti bohong-bohongan. Dan kemudian masalah prasangka, zon, ya, mencari-cari keburukan orang lain, itu nggak boleh. Membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain, itu dosanya besar. Dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang membicarakan keburukan orang lain itu sama dengan memakan bangkai orang tersebut, orang yang dibicarakan. Tapi perlu juga difahami, kaum muslimin, bahwa tidak semua keburukan itu tidak boleh dibicarakan. Tidak semua keburukan orang tidak boleh dibicarakan. Ada kalanya keburukan-keburukan tertentu ya memang harus dibicarakan. Bahkan harus diumumkan supaya orang lain tidak terdampak kepada keburukan tersebut. Sebagai contoh, membicarakan keburukan seorang ustadz, seorang kiai, ya, yang dia ceramahnya ngawur, menyebarkan hadis-hadis palsu, menyebarkan cerita-cerita khurafat, ya, menyebarkan keyakinan-keyakinan kesyirikan, menyebarkan cerita-cerita tahayul, ya, maka mengkritik kemudian membicarakan keburukan-keburukan yang seperti itu yang dilakukan oleh ustadz, kiai, dan sebagainya, maka itu dibolehkan, bahkan wajib. Karena kalau tidak dibicarakan, tidak diumumkan, ya, tidak disebarkan tentang keburukan orang-orang yang seperti itu, maka akan bahaya kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin akan ikut ngawur, ikut buruk, ikut tersesat. Ya. Mengikuti pemahaman-pemahaman dari kiai, ustadz, dan lain sebagainya yang sesat itu, yang salah, yang ngawur itu. Ya. Tapi kalau membicarakan masalah pribadinya, misal ustadz itu rumah tangganya retak, ya dia ribut sama mertuanya, ribut sama istrinya, sama anaknya, dan sebagainya, maka itu dilarang. Itu dilarang, tidak boleh dibicarakan keburukan yang seperti itu. Ya. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu, ini nanti ada yang dibolehkan untuk membicarakan keburukan dia yang memang sifatnya pribadi. Ya. Kalau memang ada kemaslahatan apabila diumumkan, apabila dibicarakan. Ya. Dan kalau tidak dibicarakan, maka akan berpotensi menimbulkan bahaya di tengah kaum muslimin. Maka ini boleh. Tapi kalau sifatnya murni pribadi dan tidak akan membahayakan orang lain, ya, maka keburukan yang seperti itu, keburukan pribadi, tidak boleh dibuka, tidak boleh diumbar, tidak boleh dibicarakan. Ya. Jadi di sini kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juki. Ya. Kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana
jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, keburukan dan kebusukan yang model seperti ini, kaum muslimin, yang wajib untuk kita bicarakan, ya, yang wajib untuk kita bongkar, yang wajib untuk kita luruskan. Karena kalau nggak dibicarakan, nggak dibongkar, nggak diluruskan, bahaya, kaum muslimin. Ya. Ini ucapan Pak Juki ini sesat dan menyesatkan, membahayakan akidah kaum muslimin. Coba kaum muslimin, sehebat apa sih Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok cuma sekedar lewat di depan madrasahnya, dosa seseorang diampuni? Coba, ini kan lebay namanya kaum muslimin, lebay. Dan ini akidah yang sesat kaum muslimin, akidah yang sesat. Ini kan namanya sudah melebihi Nabi dan para sahabat kaum muslimin. Syekh Abdul Qadir Jailani ini punya fadilah yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Coba, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak memiliki fadilah yang sedemikian rupa kaum muslimin. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin, ya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, orang yang lewat di depan Nabi, di depan para sahabat, lewat di depan rumah Nabi, di depan rumah para sahabat, malah sebagian dari mereka ikut perang, berjihad bersama Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Tapi ternyata mereka masuk neraka. Masuk neraka ada kaum muslimin. Ya. Tapi ini orang yang cuma lewat di depan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dosanya diampuni. Apa enggak? Dusta itu namanya kaum muslimin. Ya. Dan konyolnya lagi kaum muslimin, katanya kalau keluar dari NU kehilangan Imam Syafi'i, kehilangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan lebay juga ini, ya, dustanya kelewatan. Kapan meninggalnya Imam Syafi'i, kapan meninggalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kapan NU ini dibuat? Ya, NU dibuat itu 1926. Lah sama Ormas Muhammadiyah saja, tuaan Ormas Muhammadiyah, kok bisa-bisanya ngeklaim Imam Syafi'i NU? Akalnya kemana coba? Dan yang di depan Pak Juki, ya, cuma mantuk-mantuk. Oh iya, nggih, sendiko, nggih yai. La ilaha illallah. Jadi kalau nggak ikut NU, nggak bakal dapat Imam Syafi'i, nggak bakal dapat ajaran Imam Syafi'i. Hah? Jadi kalau ikut Muhammadiyah, ikut Salafi, dipastikan tidak bisa mengamalkan ajaran Imam Syafi'i. Hah? Apa seperti itu? Apakah kemudian selain Imam Syafi'i dianggap salah? Selain madhab Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i pasti salah. Sehingga lebay. Kalau keluar dari NU kehilangan Imam Syafi'i. Ya nggak apa-apa kehilangan Syafi'i. Kita ikut Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Imam Abu Hanifah. Masih banyak yang lain. Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini kan sudah menganggap seolah-olah Imam Syafi'i itu yang paling benar. Kalau nggak ikut Imam Syafi'i, salah. Ya. Sejak kapan ada kaedah beragama seperti itu? Kapan? Siapa yang buat? Ya. Ini kan namanya sudah gulu, ya, berlebih-lebihan. Ya, fanatik kepada ormas, fanatik kepada tokoh, kepada ulama. Wong Imam Syafi'i sendiri nggak pernah mengajak orang untuk ikut kepada dia, kemudian melarang orang itu untuk mengikuti pendapat ulama yang lain. Ya, ada Imam Syafi'i mengatakan, ikutilah saya, jangan ikuti yang lain. Nggak ada. Justru Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau ada pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, kemudian ada orang yang datang kemudian membawakan hujah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku. Tinggalkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Ya. Jangan ikuti pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu Imam Syafi'i. Dan lagian, ya, kebanyakan kan cuma ngeklaim pengikut Syafi'i. Ya, kami bermazhab Syafi'i.
Tapi coba lihat yang sholawatan joget-joget, yang di kuburan joget-joget, ngalap barokah di kuburan, minta fulus di kuburan, ya kuburan dihias-hias, ya berzikir sambil jingkrak-jingkrak sambil kesurupan, ya itu ada di ormas kalian semuanya itu dari ormas kalian, yang torikoh macem-macem lah, ya ada yang masang sajen, ya kemudian banyak yang nggak nutup aurat. Kiai-kiai yang ke masjidnya cuma sholat Jumat tok, ya, sama sholat id tok. Kalau nggak Jumat, nggak id, nggak ke masjid. Ya, ke masjid nanti kalau ada perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Ya, itu pun kalau diundang ceramah. Diundang ceramah dapat amplop, banyak makanan. Ya, coba, apa yang seperti itu ajaran Imam Syafi'i? Imam Syafi'i capopo. Ya. Sedangkan yang benar-benar ajaran Imam Syafi'i malah dihujat, malah diejek. Coba jenggot, celana di atas mata kaki. Itu kan ajaran Imam Syafi'i. Bahkan tokoh Aswaja, Buya Yahya, ya, mengakui bahwa jenggot, celana cingkrang itu yang benar. Buya Yahya jelas pengikut madhab Syafi'i. Ya, Syafi'iyah beliau. Akidah Asy'ari, Maturidi, fikih Syafi'i. Beliau jelas mengakui bahwa jenggot dan celana cingkrang itu yang sesuai dengan sunnah. Ya, sementara Pak Juki jamaahnya banyak yang mengejek jenggot, celana cingkrang, banyak. Jadi Pak Juki ini ngawur luar biasa. Ya. Ini hulu dengan ormas, hulu dengan orang alim, menganggap selain ormasnya salah semua, menganggap selain Imam Syafi'i salah semua. Ya. Mengaku pengikut Imam Syafi'i, tapi ajaran Imam Syafi'i malah banyak dicaci. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyesatkan seperti ini kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah, jamaah tabligh berjenggot. Itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan oh dasar jenggot, si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Celana cingkrang itu yang benar, memang di atas mata kaki itu yang benar. Kalau diturunkan, ya memang lebih baik diangkat sedikit. Cuman perbedaan antara ulama, kalau bertanya yang lebih bagus, tetap celana cingkrang itu lebih bagus. Pakai jenggot, iya. Cuman kadang-kadang ini ulama, apa ulama? Orang-orang kita ini, oh, jenggot, celana cingkrang. Oh, enggak, subhanallah, enggak jenggot, Masya Allah. Ada orang dikasih jenggot, ini tidak dikasih jenggot. Kasih jenggot mau dipaksa ini ya nggak bisa.